alami mujizat setiap hari. Yes. So a great depression is coming. Dalam Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ceritanya Yesus sedang berdiri di pantai Danau Genesaret dan orang banyak mengerumuni. Yesus mendengarkan apa? Firman Tuhan. Ayat 2, ia melihat 2 perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon apa? Ya, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalam untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Namun karena Engkau menyuruhnya atau karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga. Setelah melakukannya mereka menangkap apa? Sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, Simon waktu itu belum disebut Petrus karena dia masih termasuk kelompok banyak orang yang mengikut Yesus. Dia belum menjadi murid elitnya Yesus pada waktu itu. Tetapi Yesus sudah menunjukkan perhatian yang luar biasa buat dia, betul? Yesus sudah melakukan mujizat buat si Simon. Belum jadi murid elit, sudah ngalamin mujizat. Saya yakin saudara di sini bukan sekedar pengikut orang banyak, kelompok orang banyak, tetapi saudara adalah murid Yesus yang spesial, elit. Ya kan? Kalau Simon sudah bisa mengalami mujizat, seharusnya saya dan saudara, apa saudara? Mengalami yang sama bahkan lebih lagi. Yes, amin. Saudara mesti yakin itu. Dikatakan bahwa Simon sudah bekerja keras semalam-malaman, namun dia tidak menangkap seekor ikan pun. Bisa jadi Simon stres saat itu, saudaraku. Dia mau jualan hari ini untuk nambah uang makan, uang lauk juga di rumah, atau bayar hutang. Tapi gak dapat seekor ikan pun. Bisa jadi kemarin juga gak ada ikannya, bisa jadi yang lalu kemarin-kemarin juga gak ada ikannya, bisa jadi. Ini kan baru catatan hari itu, betul gak? Simon gak bilang, guru kemarin-kemarin juga gak dapat. Dia gak bilang begitu, tapi dia bilang semalam-malaman aku udah cari ikan gak dapat. Orang kalau sudah dalam kondisi kepepet, kondisi di titik nadir, kondisi kritikal, perlu Tuhan gak? Ada juga yang gak perlu Tuhan, ya kan? Tapi saya yakin kita perlu Tuhan. Simon perlu mujizat. Simon memang waktu itu gak minta sama Tuhan supaya ada mujizat bagi dia. Enggak kepikiran memang. Dengar baik. Yang enggak kepikiran saja Tuhan lakukan mujizat. Yang enggak kepikiran loh. Apalagi kalau saudara sampai doa. Enggak percaya, keterlaluan. Ya kan? Yang enggak kepikiran, yang enggak minta aja tuh bisa loh dipikirin Tuhan. Tuhan buat mujizat. Apalagi kalau kita udah minta sama Tuhan. Hari-hari ini saya mau bilang, Tuhan mau membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Halo? Saya belum dengar.
Saya belum dengar. Hari ini agak lumayan ya, udaranya sejuk ya, jadi memang kurang panas, lebih panas lagi saudaraku dengan amin ya saudara. Malaikat berkata bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan membuat perbedaan. Kalau saudara orang benar, maka Tuhan akan mengistimewakan saudara. Jadi mestinya gini saudaraku. Saudara mesti mengharapkan yang lebih dari Tuhan. Karena kalau orang di luar sana bukan orang benar, tapi kok sepertinya istimewa. Saudara mesti tanda tanya, why? Kenapa kok aku nggak ngalamin yang istimewa? Saudara mesti tanya. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Saudara sekarang beribadah, berbahagia saudara. Pasti Tuhan akan membuat perbedaan buat saudara. Orang yang gak beribadah pasti gak ngalami yang istimewa. Dikatakan kamu akan menjadi kesayanganku. Itu udah istimewa. Halo. Kamu akan menjadi anak kesayanganku. Nanti baca malaikat itu di catatan. Oh ya mungkin saudara yang nggak ada handoutnya mungkin cari-cari ayatnya ya. Malaikat 3 ayat 13 sampai 18. Malaikat 3 ayat 13 sampai 18. Kamu akan menjadi anak kesayanganku. Itu istimewa. Kalau anak kesayangan biasanya apa? Perlakuan yang didapat dari orang tuanya. Hah? Special. Hah? Iya, istimewa. Yang pasti dapat kasih sayang, betul nggak? Yang pasti difasilitasi. Apapun untuk anak itu bisa jadi yang terbaik. Dan setiap anak kita udah pasti menjadi anak kesayangan kita. Haleluya. Sharon Gerali Adrian, anak kesayanganku. Kadang-kala sih nyebelin sih ya memang ya. Banyak nyebelinnya juga. Tapi ya udah terlanjur aku sayang. Ya udah. Haleluya. Sampai sorga pun kita sayang terus ya kan. Haleluya. Saudara-saudara, kalau orang disayangi sudah pasti orang dapat perlakuan yang istimewa. Dan Tuhan mau memperlakukan saudara secara istimewa. Siap-siap, katakan amin. Loh ya saudara, ini kuncinya apa? Ini penting saudara. Saya mau nanya dulu, saudara nggak mau ngalamin mujizat nggak? Nah, saya nggak akan khotbah kalau saudara punya aminnya begitu. Saudara mau ngalamin mujizat? Amin. Loh kenapa Pak Pendeta mesti begitu? Loh ya kalau saya ngajarin saudara cara ngalamin mujizat, tapi saudara nggak perlu mujizat, percuma dong saya khotbah, betul nggak? Contoh saya bilang, saudara saya akan ngajarin saudara cara memulai bisnis. Loh saudara nggak ada yang mau mulai bisnis ya? Ngapain saya ngajar begitu, betul? Nah sama juga. Saudara mau ngalamin mujizat, saya ngajar sekarang. Siap? Kalau saudara praktekkan ini jaminan uang kembali. Praktek, saya yakin pasti berhasil. Kalau saudara terapin kunci-kunci ini, prinsip-prinsip mujizat ini, pasti cerita minggu depan kalau ketemu udah lain. Nanti kalau kesaksian doa fajar, banyak yang akan kesaksian. Saya ini banyak mujizat Bapak Ibu, hanya kalau saya mau terlalu banyak cerita, takutnya, khawatirnya jemaat terlalu melihat pendeta tuh kayak dewa, terlalu jauh. Enggak, kadang-kala saya keep, ada hal yang saya enggak perlu cerita. Supaya jemaat jangan iri dan cemburu. Kadang-kadang kala apa yang kita alami, ada iri hati, ada cemburu. Tapi enggak apa-apa, yang saya maksudkan sebetulnya memotivasi Bapak Ibu. Supaya ayo lihat bahwa pendetamu sama dengan Bapak Ibu, sama murid Yesus jemaat Tuhan. Pendetamu jemaat Tuhan bukan? Pendetamu murid Yesus bukan?
Bilang sama sebelahmu, ya sama-sama saya juga. Lah kata pendeta itu kan dari sinode, bukan dari saya, saudara. Jadi kita tuh sama saja. Pak Adam ini juga pernah khotbah di sini kok. Udah sama dengan saya dia, khotbah di sini juga. Betul kan? Berarti dengar baik. Selama prinsip ini kita lakukan atau hukum-hukum ini kita lakukan, maka itu pasti berlaku bagi kita. Pasti itu. Jadi jangan sudah mikir, oh Tuhan ada anak emas, Tuhan ada anak perak. Enggak ada. Enggak ada. Tuhan enggak pandang bulu. Tuhan aja ngajarin kita enggak boleh pandang bulu, gimana Tuhan pandang bulu, saudara-saudara. Tetapi ketika kita melakukan prinsip ini, hukum-hukum ini, maka mujizat berlaku bagi kita.